Saatnya kami akan bergabung bersama dengan rekan Marcelina Tumudo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcelina, selamat pagi. Bisa Anda gambarkan bagaimana aktivitas yang berlangsung di sana? Ya, Marvin, sejauh ini persidangan masih dalam tahap persiapan. Tadi kami melihat seluruh pihak yang akan menggelar persidangan sudah tiba, baik itu jaksa, terdakwa, ataupun pihak tim penasihat hukum, termasuk juga keluarga Brigadir Yosua didampingi oleh kuasa hukum sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambil kita menantikan dimulainya persidangan vonis untuk terdakwa Richard Eliezer, saya akan berbincang bersama dengan tim penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua, kali ini diwakili oleh Kamarudin Simanjuntak. Selamat pagi, Bang Kamar. Selamat pagi juga, selamat pagi buat pemirsa Metro TV di seluruh penjuru dunia. Ya, Bang, ini 4 putusan sebelumnya, rasanya kita bisa mendengar ada rasa keadilan yang sudah terpenuhi dari 4 putusan terdakwa 2 hari yang lalu. Harapan untuk putusan Richard Eliezer hari ini, apakah Anda cukup optimis juga akan tercermin keadilan dalam putusan Richard? Saya yakin dan percaya majelis hakim akan memberikan vonis yang adil buat Barada Richard Eliezer. Karena dari semua pelaku, bahkan yang belum dijerat sebagai tersangka hanya dia yang jujur. Semua yang lain tidak jujur. Bahkan masih ada yang harus ditangkap, yaitu Romer dan Daden dan kawan-kawan. Terutama yang berperan sebagai menyalakan petasan, memasih komando dari luar, yang berlari-lari, mengatur antara bunyi petasan dan tembakan. Itu juga akan kami perjuangkan untuk ditangkap. Tetapi dari semua itu, hanya Barada Richard Eliezer yang memilih berpihak kepada kebenaran dan hukum. Jadi wajar dia diberikan vonis yang ringan. Pihak terdakwa didukung dengan adanya rekomendasi dari LPSK ini menginginkan agar status justice collaborator akan disetujui oleh majelis hakim nantinya. Ada satu suara dengan hal ini. Betul. Jadi dia kan sejak awal di penyidikan dia sudah berpihak jadi justice collaborator. Dan itu sudah diumumkan. Terbukti dia sudah masuk kepada perlindungan LPSK. Karena dia memilih jadi GC. Tetapi yang disayangkan adalah pengkhianatan oleh jaksa penuntut umum. Begitu sampai di persidangan, dia bilang dia bukan GC atau bukan justice collaborator, kan begitu. Ini yang tidak boleh. Seharusnya kalau memang jaksa penuntut umum tidak menginginkan dia sebagai justice collaborator, harusnya dari awal diberi petunjuk P19 bahwa jaksa keberatan disertai dengan alasan-alasannya. Tetapi ini mereka terkesan seperti memanfaatkan dan menipu Barada Richard Eliezer. Maka sikap seperti itu tidak boleh. Pengadilan itu butuh sikap kejujuran, kebenaran, dan keterus-terangan. Maka saya tetap mendukung Barada Richard Eliezer sebagai justice collaborator, dan memang faktanya juga GC. Kemudian dia sudah dilindungi oleh LPSK, dan alasan jaksa yang menyatakan dia karena pelaku utama maka tidak berhak jadi GC itu salah. Pelaku utama dalam perkara ini adalah nenek putri dan Perdi Sambo, bukan Barada Richard. Barada Richard itu ibarat wayang yang diperankan oleh dalang untuk bergerak, yaitu termasuk untuk menembak atau membunuh. Artinya Anda meyakini bahwa setiap keterangan Richard Eliezer dalam persidangan ini adalah fakta yang sebenar-benarnya? Betul. Keterangan daripada Barada Richard Eliezer ini sesuai dengan informasi yang saya terima dari intel-intel saya. Dan kemudian faktanya semuanya telah dibongkar oleh dia di pengadilan. Maka saya angkat topi sama dia. Dia adalah pria sejati yang harus dihormati dan dihargai. Dan dia masih muda dan masih bisa dibina supaya masa depannya sangat baik. Bang Kamarudin sudah bergabung juga bersama kita, ibu dari Brigadir Yosua, Ibu Rosti Simanjuntak. Saya mau berpindah ke Bu Rosti sejenak. Silakan duduk, Bang Kamar. Siap. Ya. Bu perempuan yang duduk. Kalau di Amerika itu ladies first. Oke, baik. Bu Rosti, ini sudah vonis terdakwa yang terakhir dalam kasus putra Anda, Brigadir Yosua. Walaupun pihak keluarga memang menyatakan sudah memaafkan terdakwa Richard Eliezer, tapi apa sebetulnya yang diharapkan dari putusan Richard Eliezer hari ini?
Kami sebagai keluarga, terlebih saya sebagai ibunda daripada almarhum Yosua yang telah meninggalkan kami dengan dirampasnya nyawanya secara keji dan biadab, kami mengharapkan yang terbaik. Tentu semua orang tua akan mengharapkan yang terbaik. Jadi buat vonis daripada Brada E, kami dari awal juga sudah menyerahkan ini, percaya kepada hakim. Biarlah hakim sebagai utusan perpanjangan tangan Tuhan yang memberikan vonis yang terbaik buat Brada E, Richard Eliezer. Sebelumnya Anda juga sudah pernah bertemu dengan keluarga dari Richard Eliezer. Mungkin bisa diceritakan lagi sedikit kesan dari pertemuan terakhir dengan pihak keluarga. Pertemuan kami kepada orang tua Eliezer itu baik-baik saja. Bagaimanapun perasaan seorang tua itu sangat menyedihkan dan sangat membuat pilu hati. Walaupun itu orang tua pelaku, terlebih saya sebagai orang tua korban, pasti merasakan ada rasa yang sangat-sangat duka yang berat. Namun di sini kami sebagai orang tua hanya bagaimana kami memberikan saran kepada anak, bagaimana kami memberikan nasihat kepada anak dan didikan. Namun mereka kan telah merantau ke dalam pekerjaannya. Tidak ada yang menginginkan ini semuanya. Ya semoga dalam pertemuan kami dengan orang tua bisa saling memaafkan, karena di setiap umat yang beragama diajarkan untuk saling memaafkan. Biarlah maaf kami ini membawa yang terbaik buat masa depannya Brada E di dalam perkataan jujurnya dan pertobatannya. Semoga dari hati yang tulus, yang benar-benar dia akui di dalam persidangan, terlebih di hadapan Tuhan. Saya juga ingin tanyakan soal keterangan Richard Eliezer. Sering kita mendengar Richard membuka kotak Pandora, menyampaikan fakta yang sebenarnya sehingga persidangan bisa terbuka adanya pembunuhan berencana. Sebagai orang tua, Bu Rosti, seberapa Anda meyakini bahwa memang yang dikatakan Richard adalah kebenaran yang sebenar-benarnya? Kalau mengenai sebenar-benarnya itu kan kita tidak tahu bisa mengukur dalamnya hati manusia. Namun di dalam persidangan ataupun di hadapan kami, Brada E atau Richard Eliezer sudah mengatakan saya akan berkata jujur untuk perjuangan saya untuk almarhum Yosua yang terakhir. Tadi sudah saya katakan, semogalah kata jujurnya Brada E dapat diperhitungkan Tuhan dan bisa membawa ini di hadapan Tuhan menjadi pertobatan yang benar-benar, agar Brada E menjadi anak yang baik dan anak yang mendapat harapan dan cita-citanya masa depannya, karena Brada E masih anak muda yang begitu masih lugu dan begitu masih polosnya di dalam pembunuhan berencana ini. Oke, saya mau ke Bang Kamarudin lagi. Bang Kamarudin, sebelumnya kan ada pihak aktivis dan akademisi yang menyampaikan ada amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer. Mungkin Anda bisa jelaskan sedikit apa itu amicus curiae dan dampaknya nanti kepada vonis Richard. Baik, amicus curiae itu adalah sahabat pengadilan. Sahabat pengadilan itu orang-orang yang memilih berpihak ke pengadilan dengan cara memberikan informasi-informasi yang positif, termasuk juga nasihat-nasihat yang positif, sehingga bermanfaat untuk mengungkap kebenaran material. Sehingga dengan adanya dukungan daripada sahabat pengadilan ini, hakim menjadi dikuatkan, sehingga dia semakin yakin dengan keyakinannya untuk menentukan seperti apa vonisnya, apakah prisprak, apakah onslah van alle vervolging atau vonis bersalah, apakah berat vonisnya, sedang atau ringan. Jadi amicus curiae ini sangat berguna untuk pengadilan dan itu sudah diterapkan di negara-negara beradab seperti Amerika dan Eropa. Semoga ke depan Indonesia juga menghargai hal-hal seperti itu. Malah kalau di Amerika dia sistemnya sistem juri, sehingga orang yang menilai bersalah tidaknya seseorang itu adalah orang yang ahli di bidangnya. Kalau di Indonesia kita menganut asas ius curia nobis, artinya hakim dianggap tahu hukum sekalipun dia tidak tahu. Kemudian putusan hakim itu di Indonesia dianggap putusan yang benar sebagai putusan wakil Tuhan, disebut dengan res judicata habetur, artinya bahwa putusan hakim itu harus dihormati. Oleh karena itu kita mengharapkan hakim itu akan memberikan keadilan sesuai dengan irah-irahnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu kira-kira. Baik. Pihak keluarga Brigadir Yosua dalam perkara ini kan juga khususnya dalam persidangan nantinya kalau tidak sesuai dengan harapan tidak punya hak untuk banding. Tapi apa yang setidaknya bisa dilakukan oleh pihak keluarga nantinya jika vonis tidak sesuai dengan harapan atau tidak memberi rasa keadilan? Sekiranya tidak memberi rasa keadilan, kami berdoa
supaya pada proses berikutnya dalam upaya hukum misalnya banding atau kasasi, majelis hakim terketuk hatinya dan pikirannya untuk memberi vonis yang adil. Gitu. Baik, terakhir ke Bu Rosti Simanjuntak. Bu Rosti, Anda sebelumnya mengatakan keluarga ke Jakarta karena salah satunya ingin memberikan dukungan atau penguatan kepada majelis hakim. Apa bentuk penguatannya? Mungkin bisa Anda sampaikan saat ini. Ya, penguatan kami pertama kami bermohon kepada Tuhan, semoga hati hakim boleh memberikan yang terbaik di dalam penegakan hukum ini, dan kami datang hadir di persidangan yaitu fokus paling depan agar hakim tergugah hatinya di dalam memberikan hukuman atau vonis yang seadil-adilnya buat keluarga atas pembunuhan kepada anak saya almarhum Yosua. Baik. Terima kasih Bu Rosti Simanjuntak dan tim penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bang Kamar. Ya, Marvin dan pemirsa, itulah tadi pernyataan dari pihak keluarga sekaligus juga kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua yang sebentar lagi akan memasuki ruang persidangan, dan nampaknya persidangan juga sebentar lagi akan digelar sambil menunggu ada sedikit lagi persiapan, dan kita akan kembali ke studio untuk nantinya juga menyaksikan persidangan. Kembali ke Marvin.